Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pertarungan Wukong melawan Yuan Shiitianzhun. Wukong telah hidup dipenuhi dengan pertarungan. Sosok siluman buas aneh, para dewa, sosok legenda, semua pernah menjadi lawannya. Dia sadar Yuan Shiitianzhun lawannya saat ini berbeda dari berbagai lawannya di masa lalu. Pertarungannya kali ini sangatlah keras. Dia juga masih teringat jelas kekalahan dirinya waktu itu. Ditambah senyum kejam dari Yuan Shiitianzhun saat menghinanya. Saat ini Wukong bertekad tidak akan ceroboh lagi dan juga lebih tenang. Untuk sesaat dia bahkan tidak berpikir sedang menyelamatkan dunia atau semacamnya. Dia fokus memainkan pertarungan terakhirnya karena di mata Wukong pertarungan adalah permainan yang paling menyenangkan. Terlebih, lawan kali ini adalah sosok Yuan Shiitianzhun. Dia membebaskan diri bermain dengan riang dan Wukong langsung mengangkat toya emasnya. Juga berkata, "Aku akan datang." Toya kerabaja pun dikeluarkan. Pukul, 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 dan pukul. Hingga Yuan Shiitianzhun babak belur dipukul oleh Raja Kera. Saat Yuan Shiitianzhun terpental, Sun Wukong langsung dengan cepat mengejar Yuan Shiitianzhun dan memukulnya lagi-lagi dan lagi dengan toya emasnya. Yuan Shiitianzhun mengatakan, "Lihat dan sadarlah, serangan membosankanmu tidak akan menyakitiku sama sekali." Dan Yuan Shiitianzhun langsung menyerang dengan serangan akhirnya yang bisa membuat Wukong menjadi debu terbang. Tapi tidak semudah itu Perguso. Wukong bisa menghindari serangan dari Yuan Shiitianzhun. Yuan Shi mengatakan, "Sampai kapan kau bisa menghindar?" Wukong mengatakan bahwa Yuan Shiitianzhun terlalu lambat untuk bergerak. Wukong juga mengatakan bahwa toya emasnya sangat kuat dan toyanya itu lebih dari cukup untuk menghajar Yuan Shiitianzhun. Dan Wukong langsung menghajar Yuan Shi tepat di hidungnya. Boom! Hingga hidung Yuan Shi pun berdarah. Dan di sini Yuan Shi sangat marah. Yuan Shi langsung mengeluarkan jurusnya yaitu panah penderitaan. Jret! Terlihat seperti galaksi yang sangat indah dan menawan. Tapi untungnya di sini Wukong berhasil melompat turun. Wukong juga mengatakan bahwa serangannya semakin kuat dari sebelumnya. Serangan Yuan Shiitianzhun kini lebih terfokus dan mematikan. Di sini Jiu Quan mengatakan, "Hai Wukong, jika kau tidak waspada, kau dapat terluka kapan saja." Jiu Quan juga mengatakan Yuan Shiitianzhun tahu bahwa waktumu hampir habis dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah dewa para dewa kehancuran. Sulit bagi seluruh makhluk untuk mengalahkan kekuatan dan kebrutalan itu. Walaupun begitu, Yuan Shiitianzhun tetap punya kelemahan. Yuan Shiitianzhun memiliki banyak kepribadian yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Yuan Shiitianzhun juga perlu terus-menerus mengubah kepribadiannya untuk beristirahat. Wujud Raja Iblis saat ini adalah yang terkuat, tapi lemah daya tahannya. Yuan Shiitianzhun tak bisa mempertahankan wujud ini terus-menerus, dan Yuan Shiitianzhun selalu menyerangmu dengan kekuatan luar biasa. Tapi faktanya, Yuan Shiitianzhun tidak selihai dirimu. Kau harus memanfaatkan hal itu. Mendengar ucapan Jiu Quan, Wukong sedikit susah untuk memahami perkataannya. Dan Wukong meminta agar Jiu Quan berbicara dengan bahasa yang mudah. Jiu Quan mengatakan apakah dia punya skill mengubah orang menjadi batu? Kalau begitu, kamu bisa menghadapinya dengan jurus 1000 wujud. Atau pikirkanlah cara lain untuk menghentikannya. Kamu pasti mampu. Wukong pun langsung mengatakan terima kasih pada Jiu Quan atas saran yang telah diberikannya. Wukong juga mengatakan, "Jika aku tidak berhasil, kita akan segera bertemu lagi di alam baka." Di sini, Yuan Shiitianzhun sudah terlihat sangat marah. Yuan Shiitianzhun juga mengatakan, "Hai Raja Kera, kau terdiam. Apa kau terlalu takut berbicara lagi? Sayangnya, rencanamu itu hanya membuatmu menderita saja. Aku tahu maksudmu. Kau berniat menunda langkahku sampai api abadi bangkit sepenuhnya." Dan di sini Yuan Shiitianzhun langsung mengumpulkan panah penderitaannya.
Dan Jiuquan di sini mengatakan agar Wukong berhati-hati karena Yuan Shitianzun telah memadatkan panah jarum hitamnya. Yuan Shitianzun mengatakan bahwa serangannya kali ini akan mengakhiri penderitaan Wukong. Sreset, sreset, sreset. Duar, memeu. Wukong berhasil terkena serangan dari Yuan Shitianzun. Jiuquan mengatakan agar Wukong menghindari serangan dari Yuan Shitianzun. Dan Wukong mengatakan bahwa dia tidak bisa menghindari serangannya karena area dan jangkauan serangannya terlalu luas dan besar. Wukong hanya bisa menahannya dan hanya bisa menyambut lalu bertarung. Dan Yuan Shitianzun langsung melompat untuk mengajar Wukong. Yuan Shitianzun juga mengatakan, "Hei Raja Kera, kemampuan membaca serangan lawanmu sangat bagus, tapi hasilnya akan tetap sama karena kau dan aku bagaikan langit dan bumi." Boom! Terlihat di sini Wukong menahan serangan dari Yuan Shitianzun yang begitu dahsyat. Seluruh tanah di hadapan Wukong pun telah hancur dan Yuan Shitianzun langsung memberikan serangannya lagi dengan kedua tangannya. Dan boom! Hingga tak tersisa. Dan Yuan Shitianzun di sini merasakan ada yang janggal karena Wukong sudah tidak ada. Dan ternyata Wukong mengeluarkan jiwa kera raksasanya. Wukong pun langsung menangkap Yuan Shitianzun. Saat Yuan Shitianzun dicekam oleh Wukong, Yuan Shitianzun mengatakan, "Hai siluman kera, kau benar-benar memaksaku mengeluarkan seluruh kekuatanku." Yuan Shitianzun pun langsung mencengkram tangan Raja Kera. Yuan Shi juga mengatakan, "Hari ini kau telah berakhir. Aku akan mengubahmu menjadi batu." Tapi cengkraman Yuan Shitianzun di sini tidak berhasil mengubah Wukong menjadi batu. Wukong pun langsung membanting Yuan Shitianzun ke tanah. Dan Wukong langsung melempar sekuat-kuatnya ke angkasa. Hingga Yuan Shitianzun terbentur gunung. Sontak, gunung itu pun langsung hancur. Yuan Shitianzun mengatakan bahwa tangan Wukong adalah tangan monster. Wukong di sini sangat heran karena dirinya sama sekali tidak mendapatkan cedera. Dan rasanya memang sangat berbeda dari tubuhnya yang dulu. Jiuquan mengatakan, "Bukankah sudah kubilang bahwa aku pasti akan membantumu? Cincin emas yang kuberikan padamu adalah warisan dari leluhur. Itu bisa menetralkan serangan mantra dan membuat kemampuanmu meningkat dengan tajam. Kau tidak perlu takut lagi pada mantra batu ataupun korosi milik Yuan Shitianzun. Tapi kau tetap perlu waspada jika ada serangan tipe lain." Sedangkan Yuan Shitianzun di sini sangat kebingungan. Yuan Shitianzun juga mengatakan bagaimana mungkin mantranya tidak menyakitinya. Malah Yuan Shi dilempar seperti ini. Sedangkan Wukong di sini terlihat sangat mengamuk. Wukong langsung melompat dan mengatakan, "Inilah pukulan keras raksasa." Dan boom! Tapi di sini Yuan Shitianzun berhasil menghindari serangan dari Wukong. Hingga gunung yang dihantam oleh Wukong pun hancur lebur bagaikan bocil Mobile Legends ditroll oleh Myanmar. Dan kini Yuan Shitianzun langsung mengeluarkan panah penderitaannya kepada Wukong. Tapi sebelum Yuan Shitianzun mengeluarkan panah penderitaannya, brak! Batu pun melayang ke arah muka Yuan Shitianzun hingga Yuan Shitianzun terpental. Dan Wukong langsung mengambil batu lagi untuk menghajar Yuan Shitianzun. Duak! Wukong pun langsung terus mengambil batu dan mengambil lagi. Dan batu itu berubah menjadi api. Dan Wukong langsung melemparkan ke arah Yuan Shitianzun lagi dengan lemparan super Raja Kera. Batu-batu api itu kekuatannya 2 kali lipat dari batu biasa. Dan puluhan batu yang dilemparkan oleh Wukong pun langsung menghantam Yuan Shitianzun. Wukong mengatakan, "Yuan Shitianzun, bagaimana rasanya kepalamu dilempar batu?" Batu yang kulempar itu bukan hanya sakit, tapi penuh dengan ledakan. Setelah menerima serangan batu-batu api dari Wukong, Yuan Shi pun sudah sangat kesal. Yuan Shitianzun mengatakan itu hanya sekedar batu. Dan jurusmu itu adalah jurus rendahan. Dan Yuan Shitianzun langsung mengumpulkan panah penderitaannya dengan padat dan membentuk menjadikannya tombak. Dan Yuan Shitianzun pun langsung menghantamkan tombak penderitaannya itu ke arah Wukong. Yuan Shitianzun juga mengatakan bahwa dirinya tahu bagaimana cara membereskan Wukong. Dan Yuan Shitianzun pun langsung melemparkan tombak itu. Yuan Shi juga mengatakan bahwa dirinya akan membuat Wukong menjadi berlubang. Brak! Wukong pun terkena tombak dari Yuan Shitianzun. Wukong mengatakan, "Apakah ini buruk?" Sedangkan Yuan Shitianzun di sini sangat senang
karena Wukong telah meledak dengan tombak penderitaannya. Yuan Shi Tianjun juga mengatakan akhirnya kau hancur. Bukan pura-pura mati lagi kan? Dan Yuan Shi Tianjun langsung bergegas menuju Sutra Suci. Sambil bergegas berangkat, Yuan Shi Tianjun mengatakan bahwa api suci telah berubah. Jika sutra benar-benar bangkit, Yuan Shi Tianjun akan terlambat. Dan di sini Yuan Shi Tianjun merasakan ada yang sedikit aneh. Benar saja, ternyata Wukong mengikuti Yuan Shi Tianjun sambil memegang celananya. Wukong juga mengatakan, "Hai dewa jelek, ayo bermain lagi denganku. Jangan pergi sebelum selesai." Dengan sangat kesal, Yuan Shi Tianjun mengatakan, "Dasar mengganggu, siapa yang mau bermain lagi denganmu?" Dan Yuan Shi Tianjun langsung menghajar Wukong dari celananya. Tapi sayangnya, Wukong terlalu cepat untuk menghindari serangan itu. Wukong mengatakan, "Apakah kau sudah tidak tahan lagi untuk bermain denganku?" Dan Wukong menawarkan Yuan Shi Tianjun untuk memulai permainan yang lebih seru. Wukong pun langsung mengeluarkan jurus 1000 wujud. Yuan Shi Tianjun pun langsung diserang dengan ribuan wujud Wukong. Wukong mengatakan pada Yuan Shi Tianjun, "Hadapilah jurus klon terkuatku ini." Dengan sangat kesal, Yuan Shi Tianjun mengatakan, "Tak peduli seberapa banyak klonmu itu, aku akan menghancurkan semuanya. Dan kita akan dialihkan ke rombongan Tang Sanzang dulu nih, Mang." Di sini terlihat Xiao Yu yang imut seperti marmut di atas rumput. Xiao Yu mengatakan, "Guru Tang, guru telah berjalan ribuan mil ke barat. Tapi kenyataannya ini bukan dunia terakhir yang harus kita lindungi. Di belahan lain masih banyak alam lain yang berbeda. Api abadi adalah elemen Yuan, penghubung antara dunia dan alam itu." Susu mengatakan, "Apakah dengan memiliki kekuatan api abadi kita bisa pergi ke berbagai dunia lain?" Xiao Yu mengatakan bahwa dunia kita saling terhubung dengan dunia lain. Dan api suci adalah komponen yang menjaga keseimbangan yin dan yang di antara dunia. Guru Tang mengatakan, "Jadi sekarang kau telah bangkit? Apa itu berarti saat ini kau mampu membuat semuanya kembali normal?" Xiao Yu mengatakan bahwa saat ini dirinya masih terlalu rapuh dan lemah. Ini juga merupakan ruangan sementara. Bailang mengatakan pada Xiao Yu, "Kau bilang kita berada di dalam api abadi. Lalu, apa di luar masih ada pertarungan?" Xiao Yu mengatakan bahwa di luar masih ada pertarungan. Dan jika Yuan Shi Tianjun berhasil menerobos masuk, tak akan ada yang bisa menahannya lagi. Sebelum itu terjadi, Xiao Yu harus melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan segera mungkin. Dan Xiao Yu akan memberikan elemen penghubung dunia ini bangkit dan kembali membara. Dan Sisingji chapter 178 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita Sisingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video tentang Sisingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.